Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Cindy Farena dengan NIM 23051244. Jadi video kali ini saya akan membahas mengenai firewall NAT. Di sini tujuannya untuk mengetahui cara kerja NAT, sensor NAT, dan juga mensimulasikan firewall tersebut. Dan di sini ada topologi yang sudah saya buat sesuai dengan skenario tugasnya, yaitu ada 3 routing dan juga ada PC, switch, dan juga internet. Di sini routing dikendalikan oleh P1 dan selanjutnya sesuai dengan kabelnya. Dan di sini kita akan mulai melakukan langkah percobaan, yaitu dengan melakukan setting identity. Kita mulai nyetingnya di sini, jangan lupa karena ISP yang sebagai penghubung internet kita buat ada persatu sebagai bridge kayak gini. Nah, setelah kita bridge agar dapat menerima WiFi atau internet, selanjutnya kita akan setting identity seperti yang sebelumnya. Dan di sini kita akan buka mikrotiknya untuk mengganti namanya router, mengganti nama setiap router. Dan di sini seperti ini sesuai dengan kodenya, sys identity set nama sama name sama dengan r strip ISP. Kemudian sama juga dengan router kayak gini ya, seperti ini. Sebelumnya kan nanti akan ada tulisan, kalian akan mengetik admin kemudian enter dan lanjut tulis kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan menyeting IP address router. Kita mulai dari router ISP yang diprotokoli oleh PC public. Nah, di sini kita akan buka PC public seperti ini. Kita akan buka Winbox seperti biasa. Nah, seperti ini. Kita pilih yang ISP connect. Setelah itu kita menuju IP DHCP client untuk mendapatkan akses internet. Kita pilih OK seperti ini. Kemudian kita akan menyeting IP address router masing-masing router. Kita mulai dari ISP seperti ini. Nah, sudah saya masukkan. Nah, di sini ada addressnya seperti ini. Ada 3 sesuai dengan kabelnya. Kemudian di situ D-nya itu adalah yang WiFi tadi. Kemudian setelah itu kita akan atur IP address di routing yang terhubung di PC1 yang dikendalikan di situ. Maka kita buka aja Winbox-nya. Terus kita pilih routing connect. Kemudian kita buka IP address-nya, IP addresses. Nah, di sini saya sudah menambahkan kayak gini 172. Kemudian ini yang mengarah ke PC 1 192.168.1.1/24. Kemudian setelah itu IP address di router NAT. Nah, di sini diatur di PC 2. Kita pilih rNAT connect. Kemudian IP addresses. Setelah itu saya sudah masukkan juga sebelumnya kayak gini sesuai dengan buku panduannya. Ketiga-tiganya seperti ini. Dan ini yang mengarah ke PC seperti itu, mengarah ke PC 2. Nah, setelah menyeting IP address setiap router, maka kita akan menyeting IP address PC. Nah, di sini kita akan berurutan satu persatu ke arah local area connection, kemudian internet protokol. Nah, di sini sesuai mulai dari IP address P1 192.100.1.2, kemudian 99 seperti ini, dan juga gateway-nya 192.168.1.1 dan DNS-nya 172.20.20.1. Itu di PC1. Kemudian kita mengarah ke PC2. Setting IP address PC2, kita buka connection-nya, prioritize, kemudian use the internet protocol, use the following IP address. Nah, setelah itu sesuai dengan tabel yang berada di kiri, sesuaikan saja. Kita OK, close. Kemudian setelah itu di PC 3 atau PC public
kita buka local area connection properties, kemudian internet protocol properties seperti ini, sama seperti tabel sebelumnya. Oke. Nah, setelah menyeting IP address data PC, maka kita akan membuat sharing internet di RISP. Nah, RISP kan ada di PC public ya. Kita buka Winbox lagi. Nah, kayak gitu. Kita buka Winbox kayak gini. Kemudian setelah itu kita akan menuju ke IP firewall NAT kayak gini. Nah, di sini saya sudah membuat generalnya, kita buat J-nya itu search NAT, kemudian out interface-nya itu Ether1 kayak gini. Setelah itu action-nya kita buat mesh curate, kita pilih OK. Itu untuk PC public RISP-nya. Dan setelah itu jangan lupa di allow IP DNS, centang saja, tinggal centang saja, kemudian pilih OK. Nah, setelah itu maksudnya itu kita harus menambahkan tabel routing. Di sini kita mulai dari router RISP. Nah, di sini saya sudah menambahkan seperti ini, mulai dari yang awal kayak gitu. Kemudian kita menuju ke routing. Routing kan diatur di PC1 kayak gini. Kita buka IP root list kayak gini sesuai dengan kodenya, DSD addressnya 0.0.0/0, kemudian gateway-nya yaitu 172.20.20.1. kita klik OK aja. Dan yang terakhir yaitu RNAT itu diatur di PC2. Nah, kita mengarah ke PC2 kayak gini, buka Winbox, terus sudah buat kayak gini, sama seperti buku panduannya. Oke, setelah itu kita akan menambahkan NAT standard mesh curate di RNAT. Nah, di sini udah di PC2, maka kita langsung saja ke IP firewall NAT. Nah, di sini sudah menambahkan pada bagian general, yang lupa J-nya yaitu search NAT, kemudian search NAT kayak gini. Setelah itu out interface-nya yaitu Ether1, dan kemudian pada action-nya kita pilih mesh curate seperti buku panduannya. Kita klik OK. Nah, setelah disetting seperti itu, kita akan melakukan uji coba pertama, yaitu kita akan mengeping ke Google dari setiap PC. Pastikan semua sudah ke replay kayak gini. Kita mulai dari PC1, kita buka command prompt, ketik ping 8.8.8.8 enter. Nah, di sini sudah ter-replay, jadi sudah terhubung di internet. Kemudian di PC2 dan tinggal ping 8.8.8.8 enter. Ini juga sudah berhasil, aman. Setelah itu di PC public buka command prompt, ketik ping 8.8.8 enter kayak gini. Nah, sudah terhubung ke internet semuanya ketika 3 PC-nya. Langkah selanjutnya kita akan mengecek tracking ICMP router RISP dan amati IP search connection tersebut. Nah, kita lupa tadi untuk melakukan ping Google terus menerus untuk melihat rankingnya. Kita ulangi lagi dengan ping 8.8.8 spasi min T setiap PC-nya.
Kemudian kita juga di PC2 ini ping 88.8 spasi Minte, enter, sehingga Minte ini akan mengeping Google secara terus menerus kayak gini. Di PC public juga. Nah, untuk melihat trackingnya, maka kita akan buka Winbox di PC public. Kita tutup dulu sebentar, buka lagi di PC public kayak gini. Kita akan mengarah ke IP, kemudian firewall, dan di sini kita mengarah ke connection. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada 10.10 di belakangnya, itu tandanya adalah PC2 yang ditobengi oleh router, dan juga yang selanjutnya sesuai dengan alamat PC masing-masing. Kemudian kita akan menyetop semua PC-nya dengan cara Ctrl C untuk menghentikannya. Setelah itu kita akan lanjut ke lakukan perubahan setting pada router RNT, yaitu kita akan mendisablekan atau hapus. Nah, sebelumnya kita akan disable saja beban sementara. Kemudian kita akan tambahkan actionnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan spesifikasinya seperti ini, yaitu generalnya, chainnya itu search.net, kemudian chainnya itu search.net. Setelah itu out interface-nya yaitu enter 1, kemudian protokolnya yaitu di sini ICMP, kemudian setelah itu pada bagian action kita pilih yang search.net, kemudian kita masukkan to address-nya yaitu 172.20.11 untuk mengganti IP address ketika PC2 melakukan googling, sehingga tidak menggunakan IP miliknya sendiri tetapi menggunakan router dengan kita menyeting belakangnya kayak gitu. Jadi yang awalnya 10 kita ubah jadi 11. Kita mulai lagi trackingnya dengan ping ke Google secara terus menerus ke semua PC kayak gini. Nah, ini ping 8.8.8 spasi Minte, enter, dan yang terakhir di PC public kayak gini. Kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana jalannya pada firewall. Nah, di sini belakangnya yang tadinya 10 di PC2 yang paling atas berubah menjadi .11 kayak gitu. Dan itu 192.168.1.2 itu merupakan IP dari PC1. Nah, setelah itu, nah di sini kan seperti ini kan ya skemanya. Jadi PC2 itu tidak menggunakan IP milik sendiri tetapi milik router. Itu aja. Kemudian kita hentikan dulu tracking ke Google-nya, Ctrl C. Ini juga yang kemudian kita akan menambahkan ke lakukan setting pada router NAT itu dengan bagian ini sudah membuatnya chainnya search.net, kemudian protokolnya yaitu bukan ICMP. Jadi kalian klik saja pada bagian kotak tanda seru itu, kemudian out interface-nya itu enter 1, actionnya yaitu search.net, kemudian di sini itu address-nya juga 192.20.10. Kita akan tracking bagaimana jalannya di PC2 yang private. Nah, kita coba ke semuanya aja.
ini ketiga-tiganya. Oke, setelah itu kita lihat di sini sebentar di firewall connection kayak gini. Ya, ada belakangnya pakai 10 yang selain ICMP. Nah, itu kan ditampilkan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba di PC 2 itu akan buat traffic ke mikrotik.com. Jadi kita buka Mozilla Firefox-nya, ketik mikrotik.com kayak gini. Nah, udah, kita coba lihat taggingnya di PC public. Nah, kayak gini. Nah, itu akan muncul belakangnya 10 juga sama. Nah, kayak gitu. Oke, kurang lebih itu tadi presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.